Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat JKN, bertemu lagi dengan saya Mila dan Saya Kayla. Oke, hari ini kita tentunya akan open Q&A ya. Jadi kalau tema kali ini tahun baru tanpa drama, karena semua itu urusan akan beres kalau misalnya kita bisa akses layanan yang non tatap muka. Nah, maksudnya layanan non tatap muka ini tentunya jadi tanpa harus ketemu sama petugasnya, kita bisa mengakses seluruh layanan BPJS Kesehatan tentunya di kanal layanan resmi. Ada mobile JKN, ada pelayanan administrasi melalui WhatsApp di 0811 8165 165, atau bisa juga melalui telepon care center 165. Itu bisa banget. Jadi memang banyak akses layanan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan. Untuk yang sudah join, boleh di-share live-nya, tap-tap layarnya. Nanti kita di pukul 16.00 kita akan mulai open Q&A tentunya ya. Jadi nanti Kakak Kayla akan membacakan pertanyaan-pertanyaan Sobat JKN yang sudah ada di komen gitu ya. Jadi nanti kita akan jawab, kita kupas tuntas. Mumpung nih hari ini kan tanggal 31, besok libur. Besok libur tentunya kan saat untuk di hari besok itu layanan BPJS Kesehatan di kantor tutup nih. Betul. Jadi Sobat JKN biar tahu nih kalau misalnya perlu layanan saat libur, nah itu harus kemana? Kalau perlu apa harus kemana? Jadi biar tahu gitu. Nah, jadi Sobat JKN, yuk share live ini biar semuanya tahu terkait informasi JKN yang terbaru. Kak Lesi, pertanyaannya saya dulu punya KIS, Kartu Indonesia Sehat, terus ditarik ke BPJS Mandiri sama perusahaan. Kira-kira bisa balik lagi ke KIS gak? Sebenarnya gini ya, kalau jadi mungkin ini Kakak Lesi ini status kepesertaannya pernah menjadi tanggungan peserta dari bantuan pemerintah seperti itu ya mungkin. Sebenarnya kalau kita luruskan dulu ya, kalau KIS itu Kartu Indonesia Sehat itu semua segmen itu sama, Kartu Indonesia Sehat. Jadi mau yang bekerja, mau yang bayar sendiri, mau yang ditanggung oleh pemerintah itu sama-sama namanya Kartu Indonesia Sehat untuk bukti tanda terdaftar sebagai peserta JKN-nya. Nah, di sini mungkin maksudnya Kak Lesi, kalau misalnya sebelumnya pernah ditanggung pemerintah, kemudian masuk nih karena bekerja, jadinya ditanggung sama perusahaan. Nah, kalau misalnya memang udah nggak di perusahaan itu, apakah bisa kembali ke tanggungan pemerintah lagi atau enggak? Mungkin seperti itu ya, Kak Lesi. Nah, jadi kalau misalnya seperti itu, kewenangannya bukan di BPJS Kesehatan. Terkait yang ditanggung pemerintah itu dari Dinsos setempat. Jadi, Kakak Lesi, ini boleh nanti menghubungi, ada puskesmas setempat biasanya di kelurahan atau desa, itu biasanya ada namanya puskesmas gitu ya. Petugas yang memang paham terkait alurnya. Karena kalau terkait yang tanggungan pemerintah, karena arahan dari pemerintah daerahnya itu dialihkannya ke, jadi untuk hal itu pasti ke dinas sosial karena kewenangannya di sana, karena mereka yang memverifikasi, memvalidasi berhak atau tidaknya peserta tersebut beralih atau menjadi peserta yang ditanggung pemerintah itu dari pihak dinsosnya seperti itu. Jadi mangga Kakak Lesi ini boleh di konfirmasi dulu ya ke dinsos setempat, ini Kakak Lesi kota Kabupaten Sukabumi atau Cianjur atau bukan di wilayah kerja kita, itu mangga, yang penting sesuai dengan dinsos setempat ya gitu. Jadi silakan dikonfirmasi terlebih dahulu gitu. Semoga terjawab ya Kak. Oke, next. Colis. Boleh, dari siapa? Selanjutnya dari Kak Colis. Pertanyaannya, Kak, alamat di kartu BPJS beda sama di KTP. Kalau buat berobat bermasalah gak? Alamatnya ya, ini berarti alamat yang di kartunya. Oke. Kak siapa tadi namanya? Kak Colis. Kak Colis. Holis kali ya maksudnya. Kak Holis junior ya. Ada senior gak? Nah, ini Kak Holis mungkin kalau misalnya untuk yang alamat ya itu nggak akan berpengaruh terhadap penggunaan akses layanan kesehatan. Jadi kalau misalnya untuk layanan kesehatan ini tergantung dari vaskes terdaftarnya. Jadi yang perlu diperhatikan adalah vaskes tingkat pertama yang kakak pilih. Misalnya Kak Holis ini terdaftar di Puskesmas Labatu misalnya, tapi Kakak Holis ini tinggalnya misalnya di
Cisaat gitu. Kan itu sebenarnya Cisaat ke Selebatu teh jauh, tapi karena memang vaskesnya Kak Holis itu pilihnya di Puskesmas Selebatu misalnya. Nah, berarti setiap berobat itu harus ke Puskesmas Selebatu. Jadi yang dipastikan adalah FKTP terdaftarnya. Kakak itu terdaftarnya di mana, berarti berobatnya ke sana. Kalaupun misalnya memang ada perubahan alamat, itu dipastikan untuk segera melakukan update. Karena kalau untuk update ini, selain kakaknya update ke Disduk Capil, ya administrasi kependudukannya, kakak perlu update kembali ke BPJS Kesehatan, dan untuk update-nya itu nggak perlu jalan jauh gitu ya ke kantor BPJS Kesehatan gitu, itu nggak perlu, karena untuk update terkait alamat itu bisa banget lewat Pandawa di 0811 8165 165. Nah, kakaknya tinggal pilih menu administrasi, kemudian pilih ke menu perubahan data, perbaikan atau perbaikan data. Nanti kakaknya pilih ada salah satunya itu kartu keluarga. Nah, nanti bisa dipilih menu tersebut. Nah, nanti isi identitasnya diupload kembali untuk foto atau file kartu keluarga yang terbaru. Nah, itu nanti akan diproses oleh petugas Pandawanya. Dan ini bisa diakses selama 24 jam loh. Gitu. Jadi jangan lupa untuk save ya di nomornya 0811 8165 165. Semoga terjawab. Ini ada dari Kasindi Novitasari. Kak, aku kerja di PT dan punya anak umur 18 bulan, tapi belum punya BPJS. Apa bisa ngajuin lewat HRD ya? Jawabannya bisa banget ya, Kak. Dipastikan anak kakak ini sudah terdaftar di kartu keluarganya, ya sudah punya akte kelahirannya. Ininya administrasi kependudukannya sudah rampung gitu ya. Nanti kakak tinggal confirm aja ke HRD-nya, disampaikan bahwa ini saya pengen menambahkan anak saya. Nah, nanti anak Kak Cindy-nya masuk ke tanggungan perusahaan tempat Kak Cindy bekerja. Nanti status kepesertaannya akan aktif sama seperti itu ya. Gitu ya. Oke, aku udah dapat nih Kak dari Anissa Andayani. Katanya Kak minta rujukan beda vaskes bisa nggak? Soalnya lagi merantau di luar kota, vaskes satunya. Nah, buat siapa tadi namanya? Anissa. Kak Anissa, baiknya kalau misalnya memang posisinya merantau, bukan tadi merantau, vaskes tingkat pertamanya itu kakak pindah dulu ke yang tempat tinggal sekarang. Kalau misalnya sekarang sebetulnya domisilinya kakak di Sukabumi, tapi sedang bekerja misalnya di Jakarta, baiknya kakak nih pindah vaskes dulu aja di Jakarta. Jadi nanti kalau misalnya perlu berobat ke vaskes, kakak tinggal ke vaskes terdaftar yang sudah kakak pindahkan, dan pindahnya itu lewat aplikasi Mobil JKN aja Kak, gitu. Nah, jadi kalau misalnya sekarang posisinya statusnya memang masih di Mobil JKN-nya memang peserta FKTP-nya itu masih FKTP Sukabumi, tapi kakaknya misalnya di Jakarta. Nah, itu nggak akan bisa merujuknya ke sana gitu ya, karena dari pihak vaskes itu dia punya mappingan sendiri rumah sakit yang terdekat dan yang bisa dilakukan rujukan gitu. Karena nanti kan itu rujukan pasti regional ya, misalnya dari ibaratnya gini, dari Puskesmas Cisaat, kalau di Sukabumi Puskesmas Cisaat, kemudian nanti dirujuknya kan biasanya kalau nggak ke Beta Medica, kemudian ke Asifa seperti itu. Nah, jadi intinya ada mappingan tersendiri itu dari pihak vaskesnya. Ya, baiknya kalau misalnya untuk yang merantau ini, baiknya kakak untuk melakukan pindah vaskes terlebih dahulu sesuai dengan tempat tinggal yang sekarang, dan itu bisa di aplikasi Mobil JKN. Mumpung sekarang tanggal 31 Desember, besok tanggal 1 berarti bakal bisa langsung aktif Kak. Kakak sekarang pindahkan vaskesnya ke sesuai dengan tempat tinggal kakak yang sekarang, yang terdekat carinya ya, biar kakak mudah gitu kalau misalnya mengakses atau untuk sedang berobat. Nah, nanti besok berarti bisa aktif langsung. Nah, nanti kakak kalau berobat tinggal bisa ke situ. Tapi kalau posisinya sudah kembali, udah beres nih merantaunya, itu bisa lagi kok pindah ke jadi di area Sukabumi lagi misalnya, itu bisa seperti itu. Mungkin tambahannya kalau misalnya posisinya kakak masih merantau tapi memang mengalami kondisi yang itu harus dibawa ke gawat darurat gitu ya, ke IGD, nanti memang urgent dan tidak bisa dibesokkan lagi misalnya, itu silahkan kakak ke IGD rumah sakit terdekat yang tentunya bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Nanti yang menentukan gawat daruratnya tentunya dari dokter yang memeriksa ya Kak. Jadi itu silahkan langsung ke rumah sakit. Tapi kalau misalnya aduh Kak, aku belum berubah vaskes gitu ya, tapi posisinya sedang berkunjung doang, bukan yang memang merantau bakal tinggal lama di kota sana gitu ya, itu
ada ada kesempatan untuk kakak mengakses layanan kesehatan Vaskesnya ya, yang tingkat pertamanya puskesmas atau klinik seperti itu bisa saat kakak kunjungan ke sana itu paling banyaknya adalah 3 kali dalam 1 bulan. Dan itu berlaku kalau misalnya kakak hanya sedang berkunjung, misalnya lagi main ke rumah nenek misalnya, ternyata sakit gitu kan, harus dibawa, ini dibawa kemana ya, mau berobat, nah itu bisa ke Vaskes yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Info lokasi Vaskesnya bisa di aplikasi mobile JKN tentunya. Nanti kalau kakak udah ke sana misalnya, oh ini nggak bisa karena Vaskesnya beda, ini saya sedang berkunjung, sampaikan saja kami sedang berkunjung, ternyata mengalami musibah dan sakit, dan kami juga terinfo, bisa sampaikan aja kalau kami pun juga sudah terinfo kok dari BPJS Kesehatan bahwa memang bisa mengakses layanan kesehatan saat posisinya berkunjung di luar kota misalnya gitu ya, dan perlu mengakses layanan kesehatan karena akan perlu berobat, dan itu maksimal 3 kali di Vaskes tersebut dalam 1 bulan seperti itu. Tapi kalau memang urgent dibawa aja ke IGD rumah sakit seperti itu. Mungkin itu ya. Jadi intinya tahun baru 2026 besok ini jangan khawatir karena untuk akses layanan BPJS Kesehatan sudah tersedia kanal layanan resmi. Tentunya dengan adanya kanal layanan yang non tatap muka ini sesuai dengan slogan kita tagline gitu ya, di transformasi mutu layanan mudah, cepat, setara, tentunya memberikan kemudahan Sobat JKN untuk mengakses layanan kesehatan tanpa tatap muka, tanpa harus berkunjung ke BPJS Kesehatan. Itu Sobat JKN bisa mengakses berbagai layanan administrasi, informasi, dan pengaduan. Mungkin itu saja, mohon maaf apabila masih banyak pertanyaan yang belum terjawab gitu ya. Terima kasih Sobat JKN yang sudah bersedia sampai akhir kegiatan on air kali ini. Sampai bertemu di on air minggu berikutnya. Terima kasih sudah join ya. Saya Mila dan Saya Kayla. pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.